Halo semuanya, bersama saya Amar Hadi Putra. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bank. Sebelumnya lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sebelum kita ke bank, kita akan mengetahui apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Nah, lembaga keuangan ini ada dua. Pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ialah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Lalu ada bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lalu yang kedua jenisnya adalah lembaga keuangan non-bank, yaitu memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Contohnya kayak leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Sekarang kita sampai di pengertian bank. Nah, bank ini berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya, dananya itu akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit, atau dalam istilah bank syariah dengan sebutan pembiayaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank memiliki pengertian ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, bank ini juga memiliki prinsip di mana terdapat prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition of economies. Nah, kita pertama di karakter dulu, yaitu tabiat dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajibannya. Perlu diteliti tentang kepribadiannya, cara hidupnya, dan keadaan keluarga serta moral pemohon kredit. Lalu juga kita ada di capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima, sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan, serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. Lalu yang ketiga ialah capital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit, di mana dia semua modal harus bersumber dari kredit. Lalu ada yang keempat ialah kolateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Kegunaan atau jaminan sebagai alat pengaman dan ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi. Lalu yang kelima, condition of economies, yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan perakhiran kondisi ekonomi di masa depan, baik ekonomi secara umum maupun kondisi ekonomi pihak yang mengajukan kredit. Nah, bank itu fungsinya apa aja sih?
Nah, yang pertama ialah menghimpun dana. Lalu yang kedua ada menyalurkan kredit. Dan yang ketiga memberikan pelayanan jasa seperti e-money dan lain-lain. Nah, sekarang sampai di jenis-jenis bank. Ada dua, berdasarkan kelembagaan dan berdasarkan kepemilikan. Nah, jenis bank berdasarkan kelembagaan apa saja sih? Yang pertama ada bank umum. Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, dalam jalan usahanya, bank umum ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit, seperti kredit produktif yang biasanya terdiri di atas kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konstruktif, contohnya kredit kepemilikan rakyat atau KPR, lalu kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau KKKB, dan sebagainya. Nah, berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki izin untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta asing atau falas, contohnya Bank BNI, Bank BRI, dan lain-lain. Lalu ada bank umum non devisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki izin melakukan transaksi dalam valuta asing, contohnya BTPN, Bank Jasa Jakarta, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah, setelah bank umum, kita ke Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR ini ialah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, dalam jalan usahanya, BPR ini tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam giro, sedangkan usaha perasuransiannya dan mengikuti clearing. Nah, khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa, kecuali BPR yang sudah memiliki izin dengan memiliki izin usaha money changer dari Bank Indonesia, contohnya BPR Karya Canika, BPR Bumi Arta, dan BPR Sri Arta Lestari. Nah, sekarang kita sampai di bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, ada bank bersero, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank BUMN biasanya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Lalu ada bank swasta nasional, yaitu bank yang sahamnya, modalnya seluruhnya itu atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, dalam artian swasta dimiliki oleh orang Indonesia, contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Lalu ada Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang sahamnya, modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah atau Pemda. Contohnya Bank Jabar Banten, BJB, Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Sulsel, Bank Sumbar, Bank Jateng, dan sebagainya. Lalu ada bank campuran, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank Simniaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu ada bank asing, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Stocknya Mitsubishi, Citibank, Standard Chartered, dan lain sebagainya.
Prinsip kegiatan usaha bank ada dua, pertama bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional ialah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan diterima oleh pemilik tabungan, deposito dan giro atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Baik produk simpanan, misalnya tabungan, deposito atau giro maupun pinjaman. Keduanya menggunakan bunga. Untuk produk simpanan disebut dengan bunga simpanan, sedangkan untuk produk pinjaman disebut sebagai bunga pinjaman. Nah, umumnya ini, bank ini memberlakukan ketentuan bahwa bunga pinjaman harus lebih besar daripada bunga simpanan. Selisih positif antara bunga pinjaman dan bunga simpanan itulah yang menjadi salah satu sumber keuntungan dari bank konvensional. Lalu yang kedua ada bank syariah, yang dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam atau syariah, khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, lalu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, lalu berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Nah, bank syariah ini sebenarnya dasarnya sama seperti bank konvensional ya. Ini sudah masyarakat, perbedaannya pada kegiatan operasionalnya. Bank syariah ini operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank komersial lainnya menggunakan prinsip konvensional. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti BSI. Nah, produk dan layanan bank ada 3, pertama dari simpanan, penyaluran dana, dan produk lainnya. Sekarang kita ke simpanan dulu. Simpanan. Jadi ada 4 layanannya dan produknya. Yang pertama ya tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu ada layanan giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Lalu ada sertifikat deposito, yaitu produk bank yang mirip dengan deposito sebenarnya, namun berbeda prinsipnya. Nah, sertifikat deposito ini ialah instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti pemilikannya dapat dijual belikan. Lalu ada cek, yaitu surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Nah, sekarang saya sampai di produk yang kedua, yaitu simpanan. Nah, dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, bank ini memiliki produk kredit. Nah, kredit itu apa? Kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau jatuh temponya. Nah, beberapa bentuk kredit bank seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha rakyat, dan kredit konsumtif. Nah, sekarang kita sampai yang ketiga, yaitu produk dan layanan bank jasa lainnya. Ada banyak. Yang pertama kita ke jasa transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing atau falas. Nah, pengiriman ini dapat dilakukan dari satu bank ke bank lain
atau bank yang sama, baik dalam satu kota atau kota yang berlainan, bahkan sampai ke luar negeri. Seperti dari bank BRI ke Bank Mandiri, lalu juga dari bisa sama bank BCA dan lain-lain. Lalu ada bank garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Hal yang ketiga ada Safe Deposit Box atau SDB, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta termasuk emas dan surat-surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang tersebut yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Lalu ada inkasa atau collection, yaitu jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Lalu yang kelima ada clearing, yaitu ada suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Nah, lalu ada lagi bank insurance atau asuransi, yaitu layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi yang memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabahnya. Lalu ada jasa kartu ATM atau kartu debit ya. Ini yang kartu yang biasa bisa untuk mengambil uang di ATM. Nah, sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Jika seorang memiliki sejumlah uang di rekening bank, maka ia dapat meminta kartu ATM dan kartu debit sesuai dengan fasilitas yang diberikan bank, yang biasanya terdapat biaya admin dalam kartu jasa kartu ATM ini. Lalu ada kartu kredit atau credit card, yaitu alat pembayaran dengan cara kredit, di mana seorang ini dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash. Jadi hanya memakai kartu kredit saja. Nah, kewajiban penggunanya ialah membayar dengan mencicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi, yang biasanya itu 10% dari total tagihan, yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan setiap bulan. Lalu ada jasa banknos, yaitu uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di negara lain, termasuk Indonesia ya. Banknos dikenal juga dengan istilah falas atau valuta asing. Misalnya di Indonesia kan memakai rupiah. Nah, misalkan saya ingin uang ringgit. Nah, maka uang ringgit itu sebagai barang dagangannya. Sedangkan kalau di Malaysia itu merupakan uang sah di negara tersebut. Lalu ada jasa lainnya, yaitu referensi bank, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. Referensi bank diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabah karena nasabah tersebut mempunyai rekening di bank. Nah, sekarang kita ke jasa lainnya, ke bank draft atau kasir cek, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering minta bank draft kepada calon pembeli untuk perjanjian awalnya sebelum transaksi ya, pada transaksi nominal besar, misalnya pada membeli mobil dan rumah. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Lalu ada LC atau Letter of Credit, yaitu sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut dari berasal atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan yang tercantum dalam instrumen tersebut. Lalu ada money changer, yaitu
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia atau BI. Lalu ada traveler check, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri. Nah, KISI ini berfungsi sebagai pengganti uang tunai oleh para penerima dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. See ya.